يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil qaili fi muhkamil kitabi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah kali ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban
dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, musim kebaikan itu telah hadir di tengah-tengah kita. Musim maghfirah dan rahmat itu telah berada di depan mata. Akan tetapi musim pandemi COVID-19 belum juga beranjak dari kita. Wabah ini masih terus menyerang kita. Ramadan telah tiba, tapi corona masih terus mewabah tiada hentinya. Situasi saat ini memang berbeda, tidak seperti biasanya. Kondisi perekonomian sebagian besar masyarakat pada Ramadan tahun ini mengalami penurunan dan terus melemah. Situasi dan kondisi memang berubah, tapi hati kita tidak boleh berubah. Dalam menyikapi perkembangan terkini, sesulit apapun keadaannya, hati tidak boleh goyah dan iman tidak boleh melemah. Mari kita terus mengasah senjata sabar dan syukur kita. Inilah saatnya kita diuji oleh Allah. Apakah kita betul-betul memiliki sifat sabar dan syukur, ataukah sabar dan syukur selama ini hanya slogan di bibir saja? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perlakukan Ramadan tahun ini sebagaimana kita memperlakukan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Kita raih ampunan, kita raih keberkahan, rahmat Allah dan pembebasan dari api neraka pada Ramadan ini. Sebagaimana hal itu juga kita lakukan dengan penuh semangat pada Ramadan sebelumnya. Semangat ibadah kita harus tetap membara. Api motivasi kita harus senantiasa menyala. Gairah kebajikan dalam diri kita harus selalu kita jaga. Pada Ramadan tahun ini kita tidak hanya berjuang melawan godaan setan dan hawa nafsu, tapi kita juga sedang berlaga di medan perang melawan keadaan. Keadaan yang membuat banyak orang menjadi panik, menjadi takut, resah, galau, khawatir, was-was, mencaci, memaki, mencerca, tidak sabar dan tidak bersyukur. Kita tidak boleh kalah dengan keadaan. Kita kalahkan keadaan dengan menjaga hati. Hati kita harus tetap jernih, tidak boleh terkotori dengan limbah-limbah kepanikan dan ketakutan. Hati kita tidak boleh dilanda kepanikan dan ketakutan, tapi harus tetap menjaga waspadaan. Ibadah jangan ditinggalkan, tapi protokol kesehatan juga jangan diabaikan. Ikhtiar lahir tetap dijalankan, tapi tawakal kepada Allah jangan sampai menjauh dari diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita lakukan ibadah di bulan Ramadan dengan imanan wahtisaban, agar kita meraih ridho Allah dan memperoleh pengampunan dosa darinya. Kita lakukan ibadah dengan iman yang kokoh dan niat semata-mata karena Allah. Iman yang kokoh artinya beriman bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang wajib disembah. Dialah yang menciptakan segala sesuatu, tidak membutuhkan kepada segala sesuatu, menakdirkan segala sesuatu, menghendaki terjadinya segala sesuatu,
dan berbeda dengan segala sesuatu. Apapun yang terjadi adalah kehendaknya. Apapun yang berlaku adalah takdirnya. Kita yakini bahwa di balik setiap kejadian pasti ada hikmah, pelajaran, dan makna yang terkandung di dalamnya. Niat karena Allah artinya niat semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin mendapatkan pujian dari sesama hamba, bukan karena ingin mendapatkan simpati dan dari teman dan tetangga, murni karena Allah, bukan karena yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dilandasi oleh iman dan niat semata mengharap ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Beliau juga bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat-salat sunnah dan ibadah-ibadah yang lain karena dilandasi oleh iman dan niat semata mengharap ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita lakukan berbagai ibadah di bulan Ramadan dengan iman yang benar, niat yang benar, dan tata cara yang benar. Kebenaran iman, kebenaran niat, dan kebenaran tata cara hanya dapat terwujud jika kita berilmu. Oleh karena itu, jangan bosan mengkaji ilmu agama, karena ilmu agamalah yang akan menuntun kita untuk menapaki jalan kehidupan di dunia ini dengan selamat dan menunjukkan kepada kita jalan untuk meraih derajat takwa. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Ramadan hadir sebagai bulan yang paling istimewa di antara 11 bulan lainnya. Keistimewaan tersebut terlihat dari dorongan untuk memperbanyak ibadah di bulan suci ini dan janji pelipat gandaan pahala bagi orang-orang yang tekun beribadah kepada Allah. Sebuah bulan yang hari demi harinya, jam demi jamnya, dan menit demi menitnya, detik demi detiknya sangat berharga. Bagaimana tidak bernilai bila tidur orang puasa saja dimasukkan sebagai perbuatan ibadah, diamnya setara dengan membaca tasbih dan amal kebaikan sejajar dengan amal berlipat-lipat di luar Ramadan. Atas dasar keutamaan ini tidak heran bila banyak orang berbondong-bondong menunaikan ibadah Ramadan sebanyak-banyaknya. Mereka tidak hanya menahan makan dan minum, tapi juga menjalankan rutinitas di luar amalan fardu. Mereka mulai memenuhi masjid, gemar bertadarus Al-Quran, zikir, sholat tarawih, memberi hidangan berbuka puasa, dan amalan-amalan sunnah lainnya. Tentu sangat menggembirakan menyaksikan gairah baru yang positif seiring dengan tibanya bulan penuh berkah ini. Masyarakat menjadi tampak semakin religius, meskipun kita tahu semangat yang sama tidak dialami oleh semua orang. Tetapi setidaknya kita melihat gejala perkembangan yang lebih baik setidaknya selama 1 bulan. Ramadan mendorong banyak orang untuk mengubah diri, istirahat sejenak dari kesibukan duniawi yang melelahkan dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Semoga seluruh amalan tersebut terlaksana atas dasar keimanan yang kokoh sehingga dapat membersihkan kotoran-kotoran masa lalu.
peningkatan intensitas dan frekuensi ibadah adalah hal yang baik. Hanya saja kita perlu seksama agar segenap upaya yang kita curahkan untuk beribadah tidak menguap sia-sia. Ibadah tidak otomatis pasti bernilai ibadah. Ibadah juga mengandung jebakan-jebakan yang bila seorang hamba tidak hati-hati akan terperosok di dalamnya. Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menyebutnya sebagai al-mahrunin, para ibadah yang tertipu. Menurut Imam Al-Ghazali, ketertipuan tersebut karena seorang ahli ibadah keliru dalam menempatkan skala prioritas. Tipuan itu terjadi antara lain ketika seseorang hanyut dalam kesibukan ibadah-ibadah sunnah dan mengabaikan hal-hal yang wajib. Beliau antara lain menyebut yang artinya mereka ahli ibadah yang tertipu mengabaikan hal-hal fardu dan menyibukkan diri pada hal-hal sunnah. Kadang mereka tenggelam dalam kesibukan itu hingga sampai pada perilaku berlebihan dan permusuhan. Orang bisa saja sangat bersemangat menjalankan ibadah salat tahajud dini hari sampai subuh, tapi jika karena perbuatannya itu ia meninggalkan salat subuh, maka ia sesungguhnya sedang tertipu. Atau seseorang bisa saja aktif membangunkan sahur orang lain, tapi bila cara-cara yang digunakan mengganggu orang lain, orang tersebut sesungguhnya juga tertipu. Sebab ibadah mengajak orang sahur tidak boleh menelantarkan kewajiban kita untuk tidak mengusik ketentaman orang lain. Contoh lain di sekitar tentang hamba yang terberdaya ini adalah ketika seseorang sibuk soal tarawih, memperdebatkan jumlah rakaatnya yang paling afdol, menghujat pihak yang tidak sepaham, lalu menimbulkan pertengkaran antar kelompok tidak sepaham. Padahal melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah semata menjaga kerukunan, sementara menjaga kerukunan dan persatuan adalah wajib. Tarawih adalah perbuatan baik, namun akan sayang sekali bila perbuatan baik tersebut lantas mengorbankan perbuatan lain yang lebih baik. Seorang terpercaya dengan ibadahnya juga ketika ia terlalu sibuk dengan tampilan luar daripada substansi. Soal mengabaikan substansi ini sering kita dapati dalam banyak kasus ibadah-ibadah lain. Wudu, sholat, sedekah, sekolah, puasa, zakat, haji, umroh, ikut pengajian, dan seterusnya. Kerap kali perkara-perkara teknis mengalihkan fokus orang dari peduli terhadap tujuan dan aspek-aspek yang lebih substansial. Belum lagi bila ibadah-ibadah itu kemudian ditempeli sifat-sifat tercela seperti pamer, bangga diri, ingin dipuji, dan lain-lain. Penjelasan ini bukan berarti ibadah-ibadah yang sunnah tidak penting atau perkara teknis sama sekali tidak dibutuhkan. Keterangan guru tersebut hendak mengingatkan kita bahwa jangan sampai urusan-urusan sekunder itu membuat kita lalai akan urusan-urusan primer. Ibadah sunnah mengantarkan kita untuk mengabaikan ibadah wajib. Yang ideal tentu saja adalah kita sanggup melaksanakan kedua-duanya secara maksimal. Semoga penjelasan ini mampu mengoreksi ibadah-ibadah al-fakir, khotib pribadi, dan jamaah sekalian, sehingga kita semua bisa melewati sisa-sisa hari Ramadan dengan lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim wa aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim, wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bisolati wassalam ala nabiyyil karim. Faqala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi wasuyuf wal muhtalifa wasada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.